Kenapa manusia didesain untuk miskin? Kenapa quote orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya ada? Kita lihat realitanya, kebanyakan investasi bodong, penipuan ini yang uangnya banyak, bukan dari yang banyak uang. Kebanyakan korban-korban dari options dan lain-lain yang bodong ya, itu justru dari kelas menengah sampai bawah. Tapi kenapa? Kenapa bisa terjadi miskin jadi miskin, kaya makin kaya? Sebenarnya di sini gue mau patahin miskin atau kaya tuh gue nggak mau klasifikasi dari berapa banyak uang yang lu punya. Karena sebenarnya miskin atau kaya bukan dari berapa banyak uang yang lu punya. Kita lihat kasusnya Michael Carroll. Dia tukang sampah yang menang lotre di tahun 2002 dan itu uangnya banyak banget. Oke, simpelnya story-nya dia miskin terus menjadi kaya. Tapi kenyataannya nggak nyampe 2 tahun dia kehabisan uangnya dan kembali jadi tukang sampah. Mau fakta yang menarik lagi, 78% atlet NFL yang gajinya tuh bisa sampai puluhan juta dolar ya, itu dalam 2 tahun setelah pensiun mereka punya masalah finansial. Cuma apa yang ngebedain orang miskin jadi miskin dan orang kaya jadi kaya? Setelah gue baca-baca dan akhirnya gue mikir lumayan dalam, itu sebenarnya ada 2 poin penting yang kenapa kita tetap bakal jadi miskin. Dan menurut gue ada 2 solusi ya biar kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan atau poverty menjadi kekayaan. Sebenarnya 2 alasannya adalah 1, poverty mindset, dan kedua adalah society brainwash. Benar-benar harus dimengerti miskin itu ada di sini. Bagaimana kita melihat uang mencapai kekayaan sampai kita bisa nyaman dan mempertahankan kekayaan kita itu tuh bukan di angka. Kalau kalian nonton video gue yang tentang Psychology of Money, gue bedah buku dan videonya di sini. Hampir semua bagian dari buku tuh tekenin mindset. Tapi apa itu poverty mindset? Kenapa orang yang dari daerah yang benar-benar kemiskinan, cuma persentase kecil banget bisa keluar dari jeratan itu dan akhirnya menjadi orang yang berkecukupan? Bagi yang nggak tahu, poverty mindset adalah ketakutan bahwa kita nggak bakal merasa cukup. Karena ketakutan itu, kita punya kepercayaan ke diri sendiri bahwa kita nggak bakal bisa memperbaiki keadaan. Mindset itu yang dibangun dari kecil akhirnya bikin kita punya approach terhadap uang yang menurut gue ngaco banget. Kayak kalau lu mau kaya, ya pasti ada sesuatu yang boom, bikin lu jadi cepat kaya gitu. Karena keyakinan atau kepercayaan diri bahwa one day gue bisa jadi kaya, itu tuh main faktor yang penting banget, especially kalau cara yang benar. Contohnya, kalau dari awal kita udah, oh yaudah deh miskin aja. Mungkin nggak kita bakal cicil kerjaan hari per hari, bulan per bulan, konsisten, sampai 10 tahun kemudian kita akhirnya punya uang yang cukup banget gitu, menjadi orang kaya. Gak mungkin dong orang yang udah pasrah kayak gitu gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Dan sebenarnya salahnya menurut gue ada di society juga, di mana social media menggampangkan uang, akhirnya mengubah mindset yang salah. Yaudah deh, gue miskin aja dulu sampai gue ketemu cara untuk cepet kaya. Dan itu yang pertama harus dipatahin, poverty mindset. Sejujurnya orang tuh punya kesempatan untuk bisa keluar dari jeratan mindset ini untuk menjadi orang yang berkecukupan. Nah tapi soalnya ini nyambung ke poin kedua, yaitu society brainwash. Secara nggak sadar tuh dari kecil kita di brainwash dengan norma-norma yang sebenarnya udah lumayan kuno. Contohnya kalau kalian lihat sistem edukasi, sekolah dan lain-lain, ini gue bukan menjelekan ya, tapi gue brainstorm aja. Mereka tuh ngambil model pembelajaran kayak pabrik. Semuanya di SOP-kan, semua disamakan biar semua bisa ngikutin sistem. Itu tuh pertama diciptain di era revolusi industri untuk menciptakan pekerja-pekerja pabrik yang bisa persis melakukan apa orang lain lakukan. Dan kita masih menggunakan sistem edukasi yang sama sejak 200 tahun yang lalu. Secara rata-rata sekolah dan edukasi yang formal lainnya itu mengubah kurikulum setiap 4 tahun. Tapi kalau kalian lihat zaman sekarang, 4 tahun itu waktu yang lama banget. Akhirnya menurut gue yang harus di-solve secara individual atau bahkan badan-badan lain yang sifatnya bukan formal adalah menciptakan growth mindset. Menjadi bagian dari sistem itu menurut gue nggak salah. Tapi kalau misalnya kita pengen keluar dari sistem dan umpamanya jadi stand out, orang yang berbeda dibanding mayoritas orang, ya kita harus punya growth mindset. Berani untuk challenge bahwa ada hal-hal yang kita diajarkan yang benar-benar sesuai sistem. Itu tuh nggak ngedesain kita untuk stand out, tapi itu ngedesain kita untuk being part of the system. Kenapa gue lumayan penting ngejelasin problemnya dulu, soalnya kunci dari keluar dari mindset ini adalah kita harus aware problemnya di mana. Dan itu jujur sampai mendalam ke individual level, karena ada di sini. Gimana cara kita digedein? Dan sebenarnya solusinya tuh ada 2 yang harus mulai dipelajari dan mulai di-tackle, yaitu konsep personal finance dan entrepreneurial mindset. Dan yang menurut gue gila, 2 ini nggak diajarin sama sekali di sistem yang sistem edukasi kita. SD lu diajarin nggak sih gimana cara menabung? Lu diajarin nggak sih gimana cara bayar pajak? Lu diajarin nggak sih cara alokasi income lu? Itu baru ngomongin aspek personal finance ya. Aspek entrepreneur artinya tuh lu harus melakukan different dari mayoritas orang. Mana mau sistem sekolah atau sistem edukasi formal yang memang didesain dari era revolusi industrial, pabrik, following the system untuk lu stand out deh kayak gitu. Memang ada beberapa lembaga atau badan sekarang yang ngelakuin hal itu, yang udah mulai explore secara individual level. Tapi jujur kalau kita ngomongin tentang pengen banyak banget orang itu bisa keluar dari mindset ini, ya
kita nggak bisa rely ke sistem yang ada di sekarang. Itu opini pribadi gue. So with personal finance maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh menyambung dari mindset growth yang tadi ya, growth mindset. Orang tuh harus ngerti importance atau kepentingan dari belajar personal finance. Literasi keuangan di Indonesia itu cuma 38%. Orang mikir, oh 38% oke juga ya. Coba dipikir baik-baik deh. Dari 270 juta orang, cuma 102 juta orang yang melek finansial, yang ngerti sebenarnya uang tuh jangan langsung dihambur-hamburin, jangan dikasih ke orang sembarangan, jangan dibuang-buang. Itu angka yang surprisingly very low. Padahal 270 orang ini in some way pasti berinteraksi dengan uang. Tapi mereka nggak diajarin cara melek dan cara ngatur uangnya. Ini harus muncul dari pribadi diri kita sendiri untuk mulai stand out untuk mikir, oke, ternyata nggak cuma gimana cara make money atau menyalahkan keadaan. Tapi relasi atau cara kita melihat uang, cara kita manage uang itu penting banget untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Memang harus break the status quo. Kalau misalnya dari orang tua atau leluhur bilang kayak udahlah nabung, udahlah nggak usah investasi di reksadana, itu harus di break dan berani untuk punya mindset berbeda dibanding orang lain. Walaupun kebanyakan ya misalnya sampai 62% populasi Indonesia nggak menyarankan kayak gitu, lu harus berani jadi minoritas. Orang yang melek finansial di Indonesia itu minoritas. So wajar dong kenapa gue bilang kayak mayoritas orang tuh didesain untuk miskin. Karena mereka nggak ngerti konsep ini. Hopefully kita bisa ke arah dimana hampir mayoritas orang yang ngerti finansial. Tapi yang kedua yang perlu dibahas adalah entrepreneurial mindset. Pas gue bilang mindset ini, gue harus buka statement. Nggak semua orang harus menjadi entrepreneur. Nggak semua orang harus menjadi entrepreneur. Tapi maksudnya mindset entrepreneur adalah kita berani untuk melakukan hal berbeda, get creative, creating solution dibanding cuma mengikuti apa kata orang, apa yang dikatakan sistem. Dan kalau gagal, entrepreneurial mindset itu punya belajar dan try something different. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan mengikuti sistem gagal, sistemnya salah, mungkin ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, sistemnya salah. Mindset dari blaming situation dan terlalu bergantung kepada sistem itu yang bikin orang ya udah bakal di situ-situ aja gitu. Contoh simpelnya, walaupun kalian bekerja di sebuah perusahaan, entrepreneurial mindset artinya dikasih kerjaan 1-10. Ya udah 1-10 terus ya udah deh tunggu arahan lain. Mindset entrepreneur atau entrepreneur di dalam perusahaan yang bahasa resminya ya namanya intrapreneur. Itu tuh kita bisa nge-challenge, kita get kreatif, kerjaan apa lagi yang bisa ngebantu perusahaan dan lain-lain. Dan ini semua mindset ini tuh menurut gue harus dari kesadaran diri, kemauan dan tahu bahwa dua hal ini penting untuk kita keluar dari jeratan kemiskinan. I'm sorry kalau videonya terlalu belak-belakan atau kayak terlalu kesannya menjelekkan atau gimana. Tapi ini lebih ke pemikiran yang udah lumayan gue pikirin. Kenapa sih orang punya quote miskin jadi miskin, kaya jadi kaya? Jawabannya bosen, yes ada di mindset, yes cara pola pikir kita, yes society kita nge-brainwash untuk orang yang di bawah mengikuti sistem, sedangkan yang di atas untuk melawan sistem. Cuma hopefully dari video ini tuh lebih ke perspektif dan wake up call lah. Siapa tahu bisa bermanfaat dan bikin kalian berarti being part of the system itu tapi kalau kita mau break, kita mau jadi something different ya, kita harus punya dua mindset tadi. Kalau videonya bermanfaat, feel free komen, like, centang, komen di bawah, subscribe, jangan lupa. Kita coba deh di video ini bahas, kalian selanjutnya tuh pengen gue bahas topik apa lagi, feel free coba di komen di bawah. Kalau misalnya nggak ada lagi, I guess I'll see you guys in the next video, bye-bye.